Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Ibrahim dengan NIM 03021382531102. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik. Di sini saya akan menyampaikan tugas UAS Bahasa Indonesia, yaitu dengan topik bahasa-bahasa yang ada di dalam Gen Z ini, keunikannya ya. Nah, saya mengambil judul sendiri, yaitu keunikan bahasa dalam perkumpulan antara animasi Jepang dan animasi Barat. Sebelumnya saya dapat cerita atau pertanyaan dari seseorang, yaitu dia bertanya begini: apakah animasi Jepang dan animasi Barat itu berbeda atau sama? Jawabannya, itu memiliki kesamaan dan perbedaan sendiri. Apa saja perbedaan dan kesamaannya? Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bahasanya ya. Yaitu bahasa itu sendiri itu penting untuk menjalankan komunikasi agar untuk kita menerima atau mengerti apa yang diobrolkan atau dibicarakan. Itu juga kita harus memiliki atau mengerti apa yang bahasa yang lawan kita bicarakan atau yang dibahaskan. Maaf bila saya memikir lama, saya mohon maaf sekali. Jadi kalau dipikir-pikir juga benar juga, kalau bahasanya juga kalau tidak tahu, ibaratnya kalau ada bahasa, ibarat ada bahasa Rusia ngobrol dengan bahasa Cina, pasti komunikasinya akan ganggu atau tidak tahu sama sekali. Maka dari itu, keunikan bahasa yang ada di animasi Jepang dan animasi Barat itu juga memiliki keanekaragaman dan keunikan masing-masing. Saya mulai dari keanekaragaman atau keunikan dari bahasa animasi Jepang sendiri. Animasi Jepang sendiri saya sebutkan sebagai anime. Anime ini memiliki kesamaan seperti animasi Barat, yaitu sama-sama animasi dan sama-sama seperti ada karakternya, development karakternya dan lain-lain. Tetapi keunikannya itu bukan terdapat di ke unsur-unsur tadi seperti film, tapi keunikannya itu yaitu kata-kata bahasa yang ada di dalam filmnya. Kerap kali fans anime ini sering mengambil kata-kata atau logat kayak ini kebudayaan yang ada di Jepang setelah dia menonton atau melihat animasi Jepang itu sendiri. Jadi kalau keunikannya sendiri itu kalau dia ngobrol bisa saja mencampurkan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia, jadi unsur serapan. Contohnya, dia bisa saja menyapa dengan sesama teman komunitasnya atau sebagai sandaan seperti ini, oi oi oi. Nah, itu sendiri merupakan kata-kata dari suatu karakter yang ada di dalam My Hero Academia. Nah, kalau untuk selanjutnya untuk kayak baka itu sendiri ada logat-logatnya atau nada-nadanya sendiri. Kalau untuk sombong atau gimana tuh bisa saja bakanya agak panjang gitu. Jadi agak unik dan beraneka ragaman gitu. Jadi kayak baka. Jadi dia tuh panjang. Ya itu kayak ini memiliki logat dan nada-nada sendiri. Jadi kalau ada yang baka itu lebih ke malu dan baka itu lebih ke mengejek. Itulah keunikan yang ada di animasi Jepang. Sedangkan keunikan yang ada di animasi Barat itu seperti yang ada di unsur-unsur film. Dia kan animasi Barat ini saya sebut saja sebagai kartunis. Nah, kartunis ini seperti unsur-unsur film yang diambilnya. Karena pada zaman kartun dulu, yang ketika animasinya sudah selesai, dia nanti ada bacaan di end itu tak berakhir kayak gitu. Nah, jadi kalau usul-usul seperti Absolute Cinema, kayak Absolute Cinema ya, plot twist itu tuh sudah jadi serapan itu. Jadi fans kartunis ini bisa saja kayak kartunis itu termasuk ya film-film yang kayak superhero itu kan dari komik jadi ke kartun ya tuh. Nah, jadi ada yang membandingkan karakter satu karakter dengan karakter lainnya. Kadang juga ada mengambil
kata-kata dari kata sendiri, tapi lebih spesifiknya kan dia itu bahasa internasional dari bahasa Inggris, jadi dia itu lebih tidak terlihat bahasanya itu, tapi dia itu kayak ngambil dari film-filmnya gitu, seperti bahasanya seperti kayak ngobrol gini. Gimana nanti kalau tukang baksonya itu makanannya baksonya nggak enak, tapi gimana ya? Apa ini nggak bisa masak? Nah, temennya nyeletuk tuh, tahu-tahu plot twistnya ini tukang baksonya Intel. Nah, itu termasuk plot twist. Jadi bahasa-bahasa yang kayak termasuk yang kartunis itu, bisa saja dia itu seorang penyuka animasi kartunis ya. Jadi keunikannya juga sendiri memiliki keanekaragaman sendiri. Nah, jadi kalau perbedaannya sendiri yaitu signifikan, kalau animasi Jepang dari bahasanya, dan kalau dari kartunis itu dari unsur sarapan di filmnya. Jadi kesimpulan dari saya sendiri, memiliki keanekaragaman masing-masing itu bagus, tapi kalau untuk sebagai saya untuk kita Gen Z yang tidak tahu ya, yang tidak bisa bahasa-bahasa yang anime atau bahasa-bahasa kartunis yang itu. Nah, kalau bisa untuk dikurangi, untuk jangan memakai untuk umum gitu, untuk yang komunitas saja nggak apa-apa. Jadi kalau untuk umum tolong disedikitkan, nggak apa-apa kalau dipakai itu, tapi tolong disedikitkan. Jadi kita jadi tahu. Baiklah, kalau untuk keunikannya sendiri saya cukup kagum ya. Apalagi mereka memiliki bahasa-bahasanya masing-masing gitu. Jadi ciri khas masing-masing. Jadi kalau dia tahu bahasa Jepang, kita tuh bisa ngerti dia itu pasti penyuka anime gitu. Nah, kalau kartunis pasti dia tuh ngerti tentang film tentang kartunis kan. Nah, gitulah. Baiklah, sekian dari saya. Saya sendiri, saya mohon maaf ketika banyak salah dan banyak kesalahan sendiri. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.